Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Halo, nama saya Zidni Ardana Firdaus. Nomor NIM saya 4011808131. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Hari ini saya akan membahas tentang contoh penerapan Big Data pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memahami contoh penerapan dari Big Data, kita perlu memahami apa itu Big Data. Jadi, Big Data adalah kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Set data ini sangat banyak sehingga software pemrosesan data tradisional tidak dapat mengelolanya. Namun, Big Data bisa menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak bisa ditangani. Masuk ke contoh penerapan Big Data. Yang pertama yaitu penggunaan internet. Kita tahu ya, hampir seluruh orang di dunia ini terhubung dengan internet setiap harinya. Tentu saja Anda mencari informasi juga itu menggunakan Google. Nah, data-data dari hasil pencarian ini merupakan data yang disimpan oleh Google. Google juga termasuk perusahaan big data yang memiliki data terbesar. Dari pengalaman kita sendiri itu sudah tahu bahwa pencarian dalam Google itu selalu kita temukan. Mencari apapun itu selalu kita temukan dalam Google. Google selalu berusaha menggabungkan beberapa layanan dan menggunakan data yang mereka miliki itu dengan tujuan kepentingan bisnis. Yang selanjutnya yaitu penggunaan smartphone. Sama seperti internet, penggunaan smartphone juga sekarang hampir semua orang sudah memilikinya. Tahukah Anda jika smartphone memiliki jumlah data yang begitu besar? Smartphone menyimpan dan merekam SMS juga telepon yang Anda lakukan. Selain itu, aplikasi-aplikasi yang Anda gunakan juga mengumpulkan data untuk keperluan bisnis mereka. Aplikasi GPS misalnya, jadi seperti Waze atau Google Maps pun mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lokasi Anda. Yang selanjutnya yaitu media sosial. Media sosial sudah seperti hal yang tidak bisa terpisahkan dengan kegiatan manusia. Berbagai foto atau video yang diupload ke media sosial setiap hari adalah bagian dari data. Smart device, peralatan rumah tangga seperti smart TV, smart fridges, bahkan smart car memiliki konsep smart appliance. Konsep inilah yang membawa seluruh peralatan Anda di rumah bisa terhubung satu sama lain dan Anda pun bisa mengaturnya dari satu alat, misalnya dari smartphone. Jadi semua data dari smart device yang Anda miliki seperti konsumsi daya yang dipakai, temperatur di rumah akan dikumpulkan oleh produsen untuk bisa memperbaiki layanannya dan akan menawarkan teknologi terbarunya untuk Anda. Jadi media sosial di sini itu contohnya adalah smart device. Yang selanjutnya adalah digitalisasi media. Sebelum hadirnya internet, orang-orang masih menggunakan DVD dan CD untuk menonton video dan mendengarkan musik. Dengan begini, maka Anda pun tidak meninggalkan jejak digital. Namun sekarang dengan adanya aplikasi streaming seperti Netflix dan Spotify, Anda bisa mengakses nonton film dan mendengarkan musik di sini. Tentu saja Netflix dan Spotify bisa mencatat apa saja yang Anda dengarkan dan tonton, sehingga mereka bisa memiliki data yang digunakan untuk meningkatkan layanan mereka. Nah, di sini ada lagi contoh manfaat Big Data pada berbagai bidang. Yang pertama yaitu perusahaan retail yang dapat menggunakan informasi dari sosial media seperti Facebook, Twitter, Google untuk menganalisis bagaimana perilaku persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau brand suatu perusahaan. Jadi di sini adalah manfaat dari Big Data itu sebuah perusahaan retail yang menggunakan dengan tujuan bisnis ya. Selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur bisa menggunakan Big Data untuk memantau kondisi peralatan setiap saat atau real time, sehingga dapat memperkirakan waktu terbaik untuk mengganti peralatan.
Selanjutnya ada perusahaan periklanan yang dapat menggunakan informasi dari sosial media untuk mengetahui tanggapan terhadap promosi atau iklan yang baru diluncurkan. Jadi ketika perusahaan itu meluncurkan sebuah iklan, terus sosial media itu memberikan komentar ataupun juga kritikan, itu bisa menjadi sebuah evaluasi bagi perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu rumah sakit yang dapat merekam catatan medis pasien sehingga big data tersebut bisa digunakan untuk menganalisis kecenderungan sakit pasien. Ada lagi jasa perbankan yang dapat menggunakan rekaman transaksi nasabah untuk mengetahui kemungkinan adanya kegiatan kejahatan seperti pencucian uang, atau juga untuk merekam catatan kebiasaan karyawan dalam rangka mendeteksi kemungkinan fraud. Yang selanjutnya yaitu tim olahraga itu juga dapat menggunakan big data untuk tracking penjualan tiket, mengetahui kondisi pemain dan probabilitas akan mengalami cedera dan bahkan strategi bermain dari tim. Oke, terima kasih. Dari semua contoh penerapan dan juga contoh manfaat dari big data itu sangat berpengaruh dalam zaman sekarang ini. Jadi big data juga bisa mempunyai manfaat yang baik dan juga ada orang-orang yang memiliki tujuan yang buruk dari penggunaan big data ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.